habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Koperasi Niaga Abadi, sukses selalu. Amin. Habil. Lagi. Bersama Koperasi Niaga Abadi, sukses selalu. Amin. Takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih sama-sama diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu, menjalankan aktivitas kita masing-masing, tentunya sesuai dengan profesi. Alhamdulillah kita dalam rangka ibadah bekerja. Bekerja itu bekerja itu ibadah. Salah satu kajian yang diberikan kepada Koperasi Niaga Abadi antara lain kita setiap pagi selama bulan Ramadan ini mengaji Al-Qur'anul Karim. Baik nanti yang disampaikan melalui permulaan Pondok Wijaya atau menyambung yang dulu sudah kita pelajari, kalau nggak salah sampai mati. Alhamdulillah nanti diulang-ulang terus, dan kemudian kita cerita sebagian tentang tauhid, tentang hukum, atau bisa tanya jawab seputar Ramadan atau individu masing-masing yang ada keraguan dalam menjalankan syariat yaitu agama Islam, ada yang begitu kurang memahami, maka di sini bertanya untuk saling kerjasama tanya dan jawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada Koperasi PT Koperasi Niaga Abadi yang alhamdulillah tetap kita fastabiqul khairat untuk berlomba-lomba menuju kebaikan. Sesungguhnya kita sedang menjalankan tugas karena Allah. Bagi siapa kita dalam bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Selanjutnya kita sampaikan tentang beberapa metodologi membaca Al-Quran yang mudah. Masih ingat teori pertama kali, asalkan bisa baca pendek-pendek itu ada 3. 1 pendek, sedang, panjang. Pendek kita ulang lagi sebelum membuka surat Juz-Amma, surat pendek. Pendek itu bermakna tidak panjang, sekalipun itu apa namanya itu ya semua huruf hijaya. Semua huruf hijaya kalau yang saya ambil pendek dikasih harakat fathah, kasroh, dhammah itu ya pendek. Pendek itu satu bentukan. Misalkan kalau huruf hijaya ba, saya kasih fathah ya ba. Kalau kasih kasroh ya bi, kalau kasih dhammah ya bu. Itu yang dikatakan pendek. Enggak boleh panjang. Contohnya panjang dikasih bi, dikasih i 2. Ada ibaratnya kita tuntun dengan huruf abjad. Misalkan kalau ngomong bi, bukan bukan gitu ya. B-nya B sama I1, B. Kalau BA apakah ya ba, kalau bu ya dengan U atau bu. Nah ini yang dikatakan pendek. Teori pertama pendek. Maka asal cuma pakai huruf hijaya yang 28 itu tetap pendek. Salah satu contoh ya, huruf tadi sudah ba, sekarang huruf lam misalkan.
Huruf hijaiyah lam kalau dikasih harokat fathah bunyikan lam. Sekali lagi lam. Kalau dikasih kasroh li. Kalau dikasih dhamma itu yang dimaksud teori pertama pendek. Nah, ini memudahkan kita, barang anak kita atau tetangga kita yang mau belajar bersama. Kami sudah dapat metodenya dari saya. Nah, ada 3 metode pendek, sedang, panjang. Ini belum berbicara tentang idhar, idgham, ikhfa, belum. Baru dasar. Yang penting asal ngerti alif bata hafal, terus ngerti harokat fathah kasroh dhamma, dan di situ sudah bisa ngerti yang sedang, pendek, sedang, panjang. Teori pertama kali pendek tadi yang saya katakan semua huruf hijaiyah yang dikasih fathah kasroh dhamma itu bahasanya pendek. Nah, itu sepakat dari pertama pendek. Mau pakai ha, mau pakai lam, mau pakai qaf, mau pakai po, mau pakai nun. Contoh nun nih. Nun kalau dikasih harokat fathah ya berikan. Nah, kalau dikasih kasroh, kalau dikasih dhamma, jadi kalau pertama. Karena bahasa Quran itu ada pendek, ada sedang, ada panjang. Jadi pendek, sedang, panjang. Yang dikatakan sedang itu menurut teori saya sudah mulai fase yang kedua. Artinya kalau mau dibaca sedang dari harokat fathah nih, ulangi. Kalau mau dibaca sedang dari harokat fathah itu menambahkan huruf alif. Ya, berarti 2 harokat. Ulangi. Mulai dari sedang mengambil harokat fathah pasti ada tambahannya alif. Kalau kasroh ada tambahnya ya. Kalau dhamma ada tambahnya waw. Itu apalin dulu. Sedang ya. Kalau fathah kasroh dhamma metode pertama kali itu semuanya pendek. Sekarang sedang artinya pendek itu dibaca waktu, babiku, tatiku, atiku sampai lam alif ambiaya itu semuanya pendek. Lah yang kedua ini diulang-ulang, kebetulan kita ada YouTube ya, kalau mau mengikuti cara gampang mempermudah membaca Quran dengan metodologi gampang pendek sedang panjang. Nah ini bisa diikuti apa yang dimaksud dengan pendek tadi. Semua huruf hijaiyah yang kena harokat fathah kata dhamma itu pendek, artinya satu ketukan. Ba, bi, tu, na, ni, nu, ra, di, dan seterusnya sampai lam alif ambiya iya. Kemudian sedang, saya ulangi sedang tadi juga sama dari fathah kasroh, karena bisanya bunyi a itu juga kalau ada harokat fathah kasroh tuh. Bisanya bunyi harokat itu karena ada fathah kasroh tuh. Bisanya bunyi tidak maksudnya. Nah sekarang yang sedang kalau fathah ada tambahnya misalkan nih ba fathah tambah alif, ba alif fathah ba, ya, ba sama alif menjadi 2 ketukan atau 2 harokat. Ba yang tadi ini kan pertama nama pendek ba, yang pertama ya ba, yang kedua ba, enggak yang pakai harokat fathah ditambahin alif berarti ba. Kalau yang kasroh ditambahin ya berarti bi dong kasroh. Kalau dhamma ditambahin wawu berarti bu. Berarti sedang itu sudah menjadi 2 harokat. Kalau yang pendek 1 harokat, yang sedang 2 harokat. Lah yang panjang, nah ini yang panjang ini ada spesial nih. Kalau harokat fathah itu yang saya sampaikan supaya gampang mengerti ya. Tidak banyak menyesuaikan perempuan ya, ada yang kayak alis panjang ya. Kayak fathah dan kayak alis panjang, kayak alis panjang, harokat fathah tapi kayak alis panjang itu 6 harokat. 6 apa? Ya 6 harokat ya, 6 ketukan atau 6 harokat. Di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada waladhdallin. Itu kan ada harokat fathah kayak. Nah itu teman-teman di surat Al-Fatihah kayak ada fathah yang kayak alis panjang. Maka di situ
panjangan harokat dulu. Contoh walau do, panjang dulu nih harokat do, lalu rapnya ada tajwid dong. Kenapa ada dong? Karena ada tasdid. Tapi yang saya maksud adalah panjang dulu. Katanya yang harokat yang pendek sedang terus panjang itu 6 harokat. Di mana letak panjangnya? Tadi nih kalimat walau dolin itu karena ada harokat pakai yang kayak alis panjang tadi. Ya, walau itu ya kayak misalkan itu walau dolin di Fatihah itu kan ada kayak harokat pakai tapi panjang. Nah itu 6 harokat. Nah itu namanya panjang. Semua Wijaya yang di atasnya ada seperti alis panjang itu pasti 6 harokat. Gampangnya gitu. Berarti cukuplah kita mengetahui bahwa pendek adalah 1 ketukan, sedang adalah 2 ketukan, panjang adalah 6 ketukan. Nah metodologi yang 3 ini mempermudah panjang dan pendek, sedang, panjang, pendek. Nah kemudian setelah kita karena ada waktu lagi baru kita belajar atau mempelajari ilmu tajwid yang sebenarnya. Maksudnya apa yang sebenarnya tuh? Karena Al-Quran itu kan ada fathah tanwin, kasroh tanwin, dua tanwin, sukun, tasdid. Itu fungsinya masing-masing, ya kan? Jadi di Al-Quran itu pertama nanti saya alif kecil, Pak Mat apa bukan? Ya. Sekarang sudah mengetahui yang seperti ini, maka metode berikutnya setelah mengetahui pendek, sedang, panjang, maka kita akan mengerti yang namanya dengung, yang namanya jelas, yang namanya apa namanya samar-samar. Itu ada ikhfa namanya samar, ada idhar namanya jelas, terus ada lagi apa namanya mem, nanti ketemu mem artinya guna ya. Ada guna itu khusus suaranya di hidung. Seperti contoh khusus yang suaranya di hidung, nun dan mem di atasnya ada harokat tasdid. Nah itu dengung atau dikatakan guna. Nah itu dengung. Nah yang jelas seperti apa? Jelas seperti idhar. Bacaan idhar itu jelas. Apa maksudnya jelas? Jelas adalah sampaikannya tidak boleh panjang. Kalau aku contoh di surat Al-Baqarah ada lagi ya? Al-Baqarah ada alhamdulillah, ada di surat apa lagi? Al-Baqarah misalkan sawa innal ladzina kafaru sawaun alaihim, bukan tidak, innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Lah idhar itu yang dimaksud kita membacanya jelas dan ringkas, nggak boleh ada jeda. Tapi kalau ikhfa itu ada jeda. Kalau ikhfa itu mengandung atau nyo, nah, itu garis besarnya. Kalau yang ikhfa mengandung apa atau nyo, misalkan min wiling minat rizqan qalu rizqan qalu, tadi bentuk kok itu ikhfa. Nah ikhfa itu maksudnya yang ciri khasnya ada angnya atau nyo ya. Nyo atau gitu. Itu ikhfa. Nah ciri khas idhar tadi jelas. Ciri khas guna itu muluk, khusus kumpul di dalam hidung. Apa tadi? Hidung, guna. Maka guna itu juga ada dibagi idgham bi guna, idgham bila guna. Itu juga guna. Tapi kalau mutlak guna dua, non sama mim ciriasnya. Di atas ada harokat tasdid. Dan ini pernah kita ajarkan dulu. Alhamdulillah kalau masih ingat, syukur alhamdulillah. Atau malah bahkan bisa sudah menjadi guru di anaknya masing-masing atau di rumahnya masing-masing, ya alhamdulillah. Syukur-syukur menyampaikan kalimat ini kemudian nanti kan kita sudah mengatur nih bapak ibu bapak mas-mas mau udah kader, udah menguasai. Nah nanti kita kembali lagi kepada mengkader generasi berikutnya. Kayak saya ini kan sudah 60 tahun ya, 60 tahun nih, kalian 62 tahun. Ini sudah mengkader, alhamdulillah. Ustaz majelis kita kader, yang jadi imam, yang jadi ngaji, alhamdulillah
sudah bisa kita percayakan, berarti sampai di sini kita mempercayakan kepada semua rekan, dan pasti sudah ada kekurangan salahnya. Sama guru saya juga izin, guru saya minta ridhonya dan saya sampaikan kembali. Terlepas saya menyampaikan sampai ada yang kurang beda dengan guru, ya saya mohon maaf dulu. Kita pun begitu, saya izinkan Anda semuanya ini untuk menyampaikan kembali, walaupun cara saya menyampaikan kurang begitu fasih, ya tetap akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya adalah kita ini menyampaikan kalimat Allah walaupun satu ayat. Nah, kenapa kita harus mesti kerja? Karena kita disuruh ikhtiar semaksimal. Kalau kita lihat dari semua profesi, ya, kalau saya hadis Rasulullah, saya akan lihat, kalau saya lihat cuma ramenya dunia itu pusing, kan? Tapi kalau saya melihat rumusnya Rasulullah, rumusnya Rasulullah memandang dunia ini cuma ada 4 komponen. Rasulullah memandang dunia ini cuma ada 4 orang yang bersanding. Hadisnya gimana? Iwahud dunia ya arba'in. Kalau menulis, ya, kalau saya bisa tulis, Iwahud dunia ya arba'in. Kuatnya dunia ini ada 4 komponen. 4 seorang yang punya profesi yang beda-beda. Itu Iwam itu berdirinya dunia, kuatnya dunia, berdirinya dunia, tegaknya dunia ini arba'in. Arba'in ada 4 komponen. Yang pertama kali, karena Rasulullah mati aku sudah tidak ada, nanti akan ada lagi generasi orang penerusnya. Maka Rasulullah di samping satu memberikan instruksi bahwa dunia ini bisa kuat, ada 4 komponen. Satu, siapa? Bi'ilmi ulama. Bi'ilmi ulama. Aku sudah tidak ada, tapi aku mewariskan kepada para alim ulama. Nah, alim ulama ini tergantung tingkat kecerdasan dan tingkat ikhtiar atau rajin, ya. Rajinnya seperti apa? Kalau rajinnya benar-benar rajin, pasti akan menguasai dunia, walaupun tidak sempurna. Itu biasanya rata-rata ada di karantina yang namanya pesantren, ya. Kalau sambil santai-santai seperti ini, cukup untuk menghilangkan kewajiban, menggugurkan kewajiban, dan mengisi kita sambil kerja. Nah, ini namanya menghilangkan kewajiban. Beda dengan orang yang akan mewariskan kepada ilmu dari Rasulullah. Itu betul-betul dari rumah ini tempat ilmu pesantren atau universitas, ya, yang mengkhususkan tentang bagaimana Al-Quran dan sebagainya. Karena Al-Quran ini memuat politik, memuat dagang, memuat kerjasama, memuat semua yang ada di Al-Quran lengkap sekali. Nah, ini rata-rata kalau orang yang sudah mencari seperti itu, ya pasti dia akan menguasai tentang kepelewaan atau pandaian tentang adanya di alim ulama. Yang pertama, ya, bi'adil ulama. Yang nomor dua, ya, bi'adil umarok. Nah, ini bersih dan bersih. Bi'adil umarok, ya. Yang lain kalau ngomong ingat, ya, pertama kali adalah bi'ilmi ulama. Ilmunya para alim ulama. Ini definisi Rasulullah yang menunjukkan dunia ini bisa kuat. Jadi pertama kali itu susunannya adalah ilmunya para alim ulama. Ini disahih di mana-mana. Yang kedua, bi'adil ulama, adilnya para pemimpin. Ini konstruksi yang kedua, nih, adilnya para pemimpin. Kalau akhir-akhir ini dia ada di tengah pemimpin yang adil, itu calon-calon zaman akhir. Mencari pemimpin yang adil sangat sulit, susah. Bahkan orang yang adil itu nanti dimusuhi, karena dia tidak mau dipenjarakan karena kebijakan yang dia tempuh dilanggar sendiri. Dia tidak mau. Maka semua sisi yang disepakati akan diganti dengan perlindungan supaya dia tidak dipenjara. Nah, itu baru ketemu orang-orang yang akan merusak tatanan pendidikan. Nah, itu karena sudah dikatakan pemimpin yang adil. Padahal kata Rasulullah, bi'adil umar itu pemimpin yang adil. Nomor berapa tadi? Yang nomor 3, bisa wadil aliyah, sang pewadil aliyah. Apa itu? Orang-orang kaya yang dermawan.
Kalau masih ada orang kaya yang dermawan, artinya dia tahu sesungguhnya kekayaan ini titipan. Apapun aku sebagai manajer, apapun aku sebagai petugas ini koperasi, terus lembaga, terus satu kantor, satu pabrik, itu mah sesungguhnya hanya tulisan sebagai pemimpin sementara. Pada intinya Anda dibutuhkan untuk kebijakan membawa kemakmuran semua lapisan. Kalau tahu hasilnya. Profesi itu tidak ada yang rendah. Mau paling bawah, mobil, mungkin keren namanya. Nah, itu namanya apa itu? Mobil. Nggak ada yang rendah, nggak ada yang rendah. Cuman prosesnya aja baru begitu. Nanti seorang yang manajer juga akan berganti 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, paling lambat mungkin 7 tahun, 10 tahun dia akan berganti. Ya kalau pas jadi manajernya umurnya udah 10 tahun baru, pasti akan ganti. Ya. Kalau masih muda kayak Alka ini jadi manajer masih punya kesempatan banyak, tapi belum semua jadi manajer, masih berproses sih. Berapa tahun lagi jadi manajer? Kan belum tahu kan? Nah, tapi rata-rata yang tua, yang umurnya 45, 50 baru jadi manajer. Jadi punya kesempatan 7 tahun udah batuk-batuk ya, pasti akan diganti. Kemudian faktor usia itu yang membuat mereka bijaksana, mungkin seperti itu. Kalau anak muda jadi manajer kayaknya belum berani ya. Ini proses kehidupan. Sekali lagi, bisa kuatil artinya yang nomor 3 apa tadi? Apa? Orang-orang kaya dermawan ya. Orang-orang kaya dermawan. Lah yang nomor 4 ini nomor 4 ini bidu'ail fuqara wal masakin. Apa? Bidu'ail fuqara wal masakin. Bidu'ail fuqara wal masakin. Doanya fakir dan miskin. Doa fakir dan miskin itu sudah sabda baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nama Muhammad disebut, kita harus membaca Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah harus terpatri nih. Halo. Ini hasil riset ya. Orang-orang yang kalau nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita harus mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen bareng-bareng nanti bisa ada seperti itu, kita termasuk orang yang mendapatkan orang yang seperti itu. Karena orang yang mendapatkan syafaat itu orang yang cinta sama Rasul. Orang yang cinta sama Rasul itu nama Rasulullah disebut itu kayak bagikan kita cinta pertama. Ada yang mengalami cinta pertama. Cinta pertama itu kalau nama seorang yang kita di dalam itu ada nama disebut dan merasakan cinta pertama. Setiap kali orang yang mendengarkan nama itu disebut, karena cintanya dia akan tergetar karena cinta. Jadi seseorang yang cinta itu dipastikan hatinya bergetar. Minimal mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan. Nah, 4 itulah yang menjadi putaran kehidupan. Sudah tahu berarti, oh ternyata dunia ini itu kata Rasulullah dipercayakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nabi selalu seperti itu. Kalau Nabi Muhammad disebut Sallallahu. Bagaimana kalau nama orang yang namanya Muhammad? Ya tidak apa-apa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan orang yang pakai nama Muhammad tadi, namanya Muhammad kan Mahmud itu kan terpuji. Mendoakan supaya orang ini menjadi generasi Nabi Muhammad. Berarti orang tua yang menamakan anaknya Ahmad, Muhammad, Mustafa, Nabi Muhammad sebenarnya banyak. Ada Toha, ada Yasin, ada Mustafa, ada Ahmad, banyak ya. Nama Muhammad banyak ya. Ada Mustafa, ada Toha, ada Yasin, ada Subhana, Subara. Ada nama yang saya nggak dengar ya. Subara.
betul. Ya, sekarang definisi dunia ini sudah nampak ternyata ada 4 komponen yang beda profesi ya. Tapi masing-masing punya tugas. Yang dia menyampaikan kalimatnya. Tapi yang pertama kali ada alim ulama. Alim ulama itu udah paling tinggi karena alim ulama itu wadahnya daripada alim ulama. Dan kiai itu begitu. Ustadz apalagi ustadz itu kayak acar lah ya kata dia. Jadi yang menjalan di mana-mana. Makanya saya menurut ustadz Kang Rohim. Ya, ustadz itu juga bahaya. Kalau nggak bisa menonggil orang lain masalah. Rata-rata dibanding Kang nama saya Kang Rohim. Menyebutkan nama ustadz. Karena ustadz itu kan Pak Guru itu diguru dan dipilih. Padahal kita banyak salah, nggak pantas, ya kan? Nah, makanya saya pahami Kang Rohim itu saja. Selanjutnya, profesi itu sudah mempunyai resiko ya. Seorang yang karyawan menjadi supir resiko. Apakah semuanya berisiko? Semua berisiko, karena semuanya amanah. Semua amanah. Keluar dari rumah yang dipandang adalah Allah. Saya ingatkan itu, tauhid namanya. Keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku bekerja karena Engkau mewajibkan kami bekerja untuk ikhtiar. Lah untuk ikhtiar inilah supaya kita nggak ngelamun. Teman lain yang bulan dapat duit dan kita dapat duit. Harus hati-hati. Apalagi sekarang ini beras namanya naik. Ya, pemimpinnya masih tidak ngurusin menteri-menteri tidak ngurusin perkembangan kepada seperti ini sehingga merepotkan. Ada keluhan nih saudara-saudara yang jadi Pak Tani. Jika kita mau menanam padi, bijinya mahal, rabuhnya mahal, rabuh namanya, pupuknya mahal, lah pupuk mumpung nanam, pupuknya mahal nggak dibeli, nggak ada barangnya. Pupuk bisa nggak ada barangnya, padahal pabriknya udah dibikin. Pupuk itu sudah diperkirakan menteri perpupukan itu udah selalu mengecek kalau rakyat Indonesia ini lahannya sekian hektar, terus kemudian yang bertani itu sekian ya, itu pupuknya sampai pada tahun sekian harus bisa. Nanti diperkirakan kalau panen kami harus bisa membeli meratakan harga, naik tidak, bawah tidak, sedang daripada nanti dimainkan sekolah. Aku sebagai menteri pertanian akan aku bikin KUB, koperasi atau lumbung, nanti akan saya beli pemerintah daripada duit dikorupsi untuk di masyarakat supaya harganya tidak anjlok. Ini mah kembali giliran panen impor beras. Ini apa? Impor. Akhirnya orang-orang yang Pak Tani nggak bisa naikkan harga, atau minimal nggak usah impor. Kalau bangsa panen merajalela di mana-mana dibeli sama pemerintah dengan harga yang standar, tidak merugikan masyarakat. Di cross dari harga pupuk sama harga panen itu menteri tugasnya setiap harinya harusnya mikir ke situ. Saya aja yang bukan menteri paham seperti Pak Tani. Kalau bapak saya itu tanahnya 10 kotak harus butuh biji sekian dan tenaga sekian, nanti pupuknya sekian. Itu sudah ada di pikiran. Masa menteri yang satu hari kerjanya ngurusin masalah perpupukan, masa sampai nggak ada pupuk. Giliran panen malah impor, akhirnya tersingkir nasibnya petani. Lah akhirnya petani tersingkir karena nggak ada yang beli perintah. Tukang tengkulak itu memainkan nasibnya petani. Masalah tukang tengkulak itu orang-orang yang bos-bos tuh diutang lagi, nanti panen nih. Udah, sama saya aja pemerintah nggak ngerti. Udah saya, udah dalam nanti tumpuk kalau nggak punya duit, akhirnya tengkulak-tengkulak pada memainkan Pak. Karena pemerintah nggak peduli. Ini saya mikir. Kalau Anda punya anak ini harus diberikan branding oleh orang tua. Nanti kalau jadi menteri jangan sampai saya ini. Harus betul-betul memikirkan rakyat. Indonesia ini semuanya makmur. Di dalam tanah ada batu bara, ada minyak, ada pasir, ada macam-macam Pak. Ini karena dikelola oleh orang-orang yang luar negeri yang salah kaprah, hanya tergesa gelintir. Orang-orang Indonesia Pak Menteri dan sebagainya itu mau dibeli ya harga dunia oleh orang-orang yang baik. Akhirnya masyarakat Indonesia hanya mau.
Rian Jaya habis emasnya, orang lain yang masuk. Nanti di Sulawesi ada perminyakan yang luar sekali, nanti ada pendatang-pendatang yang kadang-kadang tidak diizinkan masuk, masyarakat itu cuma nonton itu. Nah, hal-hal yang seperti ini kita harus mencari pemimpin yang adil dan bijaksana. Sulit. Apakah zaman akhir sudah seperti ini? Maka saudara-saudaraku, di Ramadan ini kita berpikir tentang bagaimana kita bisa menjaga kelestarian minimal di keluarga kita, minimal di koperasi kita, minimal di tempat-tempat yang kita saat ini bekerja. Dan juga kita seperti apa? Ya seperti yang kita bagaimana ini supaya lancar koperasi, bagaimana cara pengiriman tidak berhenti, bagaimana supaya berkembang dan sebagainya. Nah ini salah satunya kita ikut mendoakan doa ya. Ini kita sudah mengerjakan program yang namanya belajar mengaji, dan di dalamnya ada sholawat, ada doa. Tidak lain tujuannya untuk semua yang menjalankan durasi ini supaya nanti pihak doa ya. Dan kita ini merasakan kenikmatan barangkali nanti ya 2 hari mau lebaran kurang 10 hari, halo ya lebaran kurang 10 hari ada bonus-bonus yang kita buka. Insya apa gunanya kita punya invest banyak besar-besaran tapi karyawan cuma nonton doang, betul? Sebenarnya aja gitu. Apakah kita ini akan mengungsi kayak ular? Enggak. Kita itu ada masa expirednya mungkin. Manusia ada masa expirednya juga, bukan hanya barang doang. Dulu 50 kilo ketika umur 25 tahun, enteng nggak 50 kilo? Setelah 50 kali saya ini, ya kalau nggak biasa olahraga mah udah level gitu. 50 udah nggak kuat, apalagi naik tangga itu. Orang-orang yang gaya lantai 2 lantai itu, saya lihat udah mah, udah nggak naik lagi ke atas. Tadinya waktu muda pengen punya rumah nih, akhirnya sudah merantau semua, beli rumah masing-masing, rumahnya ditinggalkan anaknya ini. Rumahnya 2 lantai. Kenapa Pak yang datang kalau nggak pernah disapu? Siapa yang mau naik, kakinya pada teklok, lu nggak teklok? Karena udah masa ekspa, jangan gagal-gagal ya. Semua baik saudara-saudaraku. 4 komponen tadi, alim ulama, pemerintah yang adil, dermawan, fakir miskin. Nah kenapa dijaga fakir miskin itu? Supaya orang yang dermawan itu pikirannya hidup, mengenalkan dengan fakir miskin. Supaya orang-orang yang dermawan itu para orang itu pedagang semua itu mencari tanda tangan, mencari apa saja apapun yang ada dipermudah. Ini jangan kita mau dengan PT udah lewati 7 meja, cokok semua. Akan repot ya. Kalau di Malaysia ini PT nggak bayar pajak. Dan kan PT nggak bayar pajak. Yang bayar pajak itu produksinya setelah dia panen sekian persen diberikan pemerintah. Kalau izin-izin mah gratis dipermudah, gratis izin. Tapi setelah produksi ini pemerintah mengetahui, namanya kalau di sini NBBP ya, di sini mengetahui perjalanannya, ini apa perjalanannya perdagangan itu. Dan setiap bulan, ya kan, dia ngerti sekian persen untuk PPN, sekian persen untuk pakai sama, karena ada pakai mis yang mempat tadi ya. Nah pakai miskin ini nanti kiamat nggak pernah habis. Kenapa? Dan memang ini kan kudrat Allah. Fakir miskin. Tapi fakir miskin ini bisa berproses 5 tahun. Nggak mungkin dari OB terus. Betul? Kita sekarang ini berproses dari OB. Mungkin standar gajinya paling segini. Katakanlah masih dapat santunan tidak lebaran. Siapa tahu 5 tahun yang mendatang kita menyelip menjadi manajer. Maka fakir miskin itu tetap diambil lagi ada fasilitas yang lainnya. Ada. Karena itu kan sunat Allah dan sunat Rasul. Memang fakir miskin nggak pernah ada, teman. Gak bisa bertahan lama karena sudah makmur. Fakir miskin nanti itu sudah mulai berkurang. Besok pada akhir zaman ini setiap orang itu kembali bersaudara. Satu ketika ada orang yang semua bersaudara. Sekarang udah mulai nih, Jumat berkah, subuh berkah, ya kan? Terus makanan gratis kemana-mana sekarang udah banyak. Di masjid saya di 8 itu setiap Jumat itu ada Jumat berkah. Jadi kalau bapak-bapak itu yang mendapatkan bisa
bisa pindah informasi ya lo di MB 8 itu sudah ada Jumat Berkah. Itu kalau besok tambah lagi zamannya melebar itu besok dananya bertambah lagi. Kok bisa hari ini nih bikin 500 bungkus nasi, kok tiba-tiba besok ada yang datang lagi besok budgetnya ditambah lagi. Dan kok iya ada orang donatur itu peduli ikut nambah, nggak pernah takut. Tapi kalau setiap Jumat sudah tidak ada lagi Jumat Berkah, mau ngeluarin duit total amal yang berapa itu? Mau apa kaya doang, malas gua beli ekstasi perangkat berat. Ya, itu salah siapa? Salah manajemennya DKM. Saya juga setuju, ngapain kasih kita masjid lagi, betul nggak? Mendingin duit itu dikasih orang kita yang tidak mampu siap doa mulus. Doanya mudah-mudahan lancar sih kan. Mantap juga. Daripada dikasih masjid dibuka lagi, udah bisa lagi banget lagi. Saya nggak setuju. Makanya selalu ngomong nih, masjid masih layak dibuka. Apakah berani besok bertanggung jawab ketika lingkungan yang kontrak ini nggak bisa makan, berasa mahal? Kok sama tiba-tiba bikin menara kembang? Harga berapa? 360 juta. Makanya ini kalau membeli makan mudah-mudahan kayak saya ini, ya itu orang-orang yang itu makan kocok-kocok ini kurang ajar loh. Karena di lingkungannya masih ada orang yang tidak mampu. Pentingnya itu menara. Nggak kalau penting, yang penting pastinya nggak bocor udah layak. Masih berlomba mencari menara. Sedangkan lingkungannya ini banyak orang yang kontrak, kadang-kadang berbayar, kadang-kadang utang. Banyak sekali, cuma orangnya problem ngerti aja itu. Saya makanya kalau saya khotib itu keras, asal. Karena bukan gak setuju masalah pembangunan. Salah kaprah, setiap DKM itu berlomba untuk menghancurkan penangannya orang lain. Yang terjadi begitu, masalah. Setiap DKM baru ini ingin juga punya kenangan, gak tahu semua DKM pikiran seperti itu. Kita sebetulnya lakon masih layak, masjid masih layak. Tiba-tiba DKM baru dibongkar. Ini di mana-mana akhir zaman itu seperti itu. Makanya saya ini menyampaikannya, wahai para DKM, kalau keramik ini masih layak dipakai, kalau tempat wudhu masih bagus dipakai, kalau masjid ini tidak ada yang bocor, apakah dana-dana itu bisa dialokasikan oleh orang-orang yang tidak mampu? Sangat boleh sekali. Jangan apa-apa untuk bangunan, tidak. Duit yang dari masyarakat itu bisa untuk membantu orang yang sakit, orang yang meninggal. Tapi malah kadang-kadang membesarkan dana usaha 200 juta. Bisa banyak ya. Sedangkan saya lihat lingkungannya itu orang kontrak saja banyak yang nggak bisa beli beras. Jadi yang salah siapa? Apa ustaznya yang susah menyampaikan? Apa DKM-nya yang semangatnya nggak menyampaikan itu? Ini perlu ilmu yang saya sampaikan ini perlu sama cerna, makanya kalian sama punya duit itu udah punya baju banyak, barang nggak usah pakai beli baju lagi. Belikan ponakan-ponakan kita yang kemarin nggak bisa beli buku, belikan ponakan mereka yang nggak bisa beli susu, itu menjadi kendaraan apa? Ini saya tahu sih. Jangan sudah punya baju satu lemari ya, masih akan mikir baju lagi. Satu aja cukup, nggak harus habis. Kita punya baju yang sekiranya panas aja masih bagus. Kok kita sebagai anak muda yang bujang, wajar yang bujang ya. Ini yang bujang dari berapa bulan ini bujang? Bara mas bujang ya. 29? Ya 3. Ya. Oke, saya 29 itu aku salah apalagi yang satu. Ya, makanya satu kan ada 25. Tidak salah. Enggak, itu tebakan saya nggak salah 29 ya. Tapi memang betul belum sih. Oh begitu. Tapi bisa terima tanda tangan maksudnya kalau saya kasih pandangan untuk sama ini anak saya siap. Ya. Karena saya punya anak santri, jumlahnya ada yang 24, 25 hafal Quran. Tidak apa-apa. Makanya sama orang tua jangan pura-pura tidak kenal. Kita ngomong, saya istilah sudah pantas punya istilah. Kalau ada susah
sih, saya mah pasang rokokan atau kalau gitu berarti nanti kalau ada santri yang tak ya jam 3 orang ya jam 3 orang, siapa yang kenal sama saya cewek-cewek akan saya kenal dan gitu ya. Bisa ngerokok dapat promo enggak, ini benar serius ya. Nah, saya bukan hanya santri doang, banyak juga bapak-bapak yang punya anak perempuan yang sudah punya profesi kerja tetap, kadang-kadang juga besar. Anak saya udah umurnya 31, udah kerja mapan, tapi anak saya itu kok ada kalau kenal rumah bapak. Bapak pernah nanya, pernah sih dia bilang kali dulu bohong pak, sesungguhnya dia itu pengen dipilih tambah gak boleh ngomong. Perempuan yang karir itu kadang-kadang mah sudah bukan masalah nggak bisa nyari, nggak ada waktu. Tapi giliran dia main dulu, boleh kita gambar jamaah kan, sebenarnya mau menerima sebetulnya, kan? Nah, terus saya sebagai ini juga bagian daripada ibadah ya. Ini bagian daripada ibadah. Kok bisa ada di mana? Iya. Memang wasilah itu artinya sebab dan akibat. Itu wasilah. Kalau kelasnya para wali mah nggak minta sama Allah, kelasnya para wali. Kalau kelas orang yang biasa itu perlu wasilah. Perlu wasilah. Wasilah itu ya ibaratnya itu siapalah yang kita percaya untuk mempertemukan. Kayak saya ini waktu majelis ini ya juga bagi mereka yang sudah waktu umurnya itu mepet, boleh lah ya. Aku punya cowok juga ada yang menyampaikan, aku punya cewek yang anak santri atau di luar santri juga banyak bapak yang juga ngobrol masa pengen dapat cowok. Nah saya juga ngomong pak, teman-teman saya rata-rata bukan pegawai negeri. Teman saya rata-rata pekerjaannya ya pabrik, ya perusahaan. Ya, kalau kriterianya ini ya standar apa ya, artinya orangnya ya sholat pertama kali. Ya itu boleh nanti kita bisa disampaikan. Kalau betul ada di sini yang sudah siap tapi kalau yang nggak siap jangan, nanti akan membuat saya sendiri masalah malu kalau nggak serius. Kalau nggak serius silakan. Karena bukan aja perkenalan doang terus happy endingnya nggak ada, nggak bisa saya. Sudah serius. Sama-sama tahu kalau udah serius ya, kalau udah serius saya bisa dihubungkan. Selanjutnya kita akan bicara tentang masalah Quran yang kita pegang bersama. Yuk kita buka dari waktu karya surat pendek atau dari Al-Qunut ya, dari Al-Qunut At-Ta'azzur itu yang mudah karena sholat kalau sendiri sholat yang sendiri itu kalau levelnya itu kan belum jelas, itu jangan dibaca sebenarnya. Surat panjang misalnya belum dibutuhkan jangan dibaca, berisiko dosa. Nah, sekarang saya sampaikan di sini oleh At-Takasur. At-Takasur itu surat pendek. Kalau kalian setiap hari jamaah sih nggak apa-apa, tapi kadang-kadang kan sholat kita sendiri. Lah yang apa pendeknya kira-kira yang mana itu? Memang diulang-ulang itu nggak apa-apa. Misalkan itu mah mau dirobin nasi itu ada harus belajar sendiri, harus pasang. Yang hafal dan sudah pandai dengan tahu. Kan kadang-kadang sholat sendiri seperti itu. Nah, saya menghimbau iklam itu ketahuilah, atau ilamu atau tambah itu peringatan bagi orang-orang yang sholat sendirian ya, membaca surat yang pernah digunakan itu lebih bagus. Makanya sekarang ini saya izinkan untuk membaca surat-surat pendek biar nanti dibuat syarat surat kalau kita sendiri.
memang lebih abdul sholat itu berjamaah. Lain kan kadang-kadang sholat sendiri. Perempuan mah akhirnya ya kalau yang kita kalau berjamaah. Tapi berjamaah bukan dilarang. Berjamaah nggak dilarang. Tapi jangan sampai memberikan ciri khas. Ciri khas itu maksudnya giliran jamaah di luar pakai minyak berlebihan. Ini yang dilarang. Supaya ada sesuatu ya wah karena fitnah ya. Biasa-biasa. Apakah bukan termasuk di kantor, di pekerjaan sama itu tentunya. Jangan terlalu berlebih. Ya. Apapun jangan terlalu berlebih. Dua, ada ketemu atas kasut. Bareng sekarang kita tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Coba sekarang nggak pakai saya, kalian sendiri semua bareng-bareng. 1, 2, 3. Nggak usah pakai bismillah kok langsung aja ya, Allah ya. 1, 2, 3. Alhaakumut takatsur. Tuh, jangan suruh, nanti pergi satu ayat ulangi. 1, 2, 3. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilma latarawunnal jahim. Summa tarawunna 'ainal yaqin. Summa tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Alhamdulillah ini sudah standar nih. Coba yang kedua langsung alkoholnya yang 1, 2, 3. Al-Qari'ah. Satu ayat. Kalau mau diwasal memang begitu. Diwasal itu langsung. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Tapi kalau yang satu ayat Al-Qari'ah mal-Qari'ah. 1, 2, 3. Satu ayat. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Wa ma tu 2, 3. Wa ma adraka mal-Qari'ah. 1, 2, 3. Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthun. 1, 2, 3. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. 1, 2, 3. Fa amma man
sakulat mawazinu. Nunnya itu gak ada wawu, jadi nun gitu. Ulangi, tuh 2 3. Fa'amma Man sakulat mawazinu. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah sekarang maksudnya kita bedah bacaan-bacaan yang Ifa yang mana, yang Ibhar yang mana, dari Adhan, Kumut atau Tata Rasul. Al ya, Al itu sama dengan Idhar Komariah atau Idhar lah misalnya ya, gampang. Idhar itu jelas, jadi nggak boleh Al itu Al ya, nggak boleh, Alnya satu. Al dan Al-Komariah itu al yang tidak ketemu tasdid. Al-Jaqa wa Qaf Aqiman. Itu kalau ketemu seperti itu. Jadi lah at-takatur itu asangsia. Tapi karena alnya itu di tengah-tengah langsung dilepet, diwasot dari kumut gitu ya. Karena ini di tengah, makanya langsung kumut. Tapi kalau al-hakum at-takatur, kalau putus-putus al-hakum at-takatur sama-sama dengan al yang pertama al-Komariah atau Idhar Komariah. Kalau at-takatur ini idgham samsiah atau as-samsiah. Lihat tulisan, tolong dilihat di tulisan, saya terangkan supaya pertemuan ini ada hasilnya. Ini kan kalau diputuskan al-hakum terus at-takatur, betul? Al-hakum atau at-takatur. Saya kasih contoh ini dua. Bedanya al-Komariah itu yang tidak ada tasdid, al-hakum ini tidak ada tasdid. Namanya al-Komariah atau Idhar Komariah. Apa? Idhar Komariah. Kalau disambut dengan Idhar itu jelas. Idhar itu artinya jelas. Jadi tidak ada lagi jeda. Contoh jeda nih. Itu jeda, nggak boleh. Kudu Idhar itu lompat. Cepat ya. Itu Idhar Komariah atau al-Komariah. Layak at-takatur ini ya, ini idgham samsiah atau as-samsiah. As-samsiah atau idgham samsiah. Bedanya yang satu Komariah, Idhar Komariah ada tasdid, yang dua ada tasdid. Ini kalau ketemu yang baru yang pertama. Nah kalau kita baca al-hakum takatur. Kenapa takatur? Kapnya ada alif. Fathah kalau mau dibaca seneng harus ditambah alif. Al-ha ini harokat kayak alif ini juga fathah, cuma namanya mat ya. Mat. Berapa harokat ini? 2 harokat. Al-ha bukan mat. Umum punya 1, mutnya karena ada tasdid jadi mutnya ditanya ditebelin. Umum tanya 1, betul? Tanya berapa? 2. Tuh 1. Berarti al-hakumut takatur. Tanya betul? Tanya tasdid. Tanya 2. Jur 1. Tumul 1. Ma 1. Ko 2. Ya. Ko 2 harokat. Bir 1. Berarti dibaca jur tumul ma'obir ya. Tumul 1. Boleh gak? Jur tumul gak boleh. Ini satu namanya al-Komariah ya. Jangan tasdid ya. Jur tumul ma'obir. Walaupun dikasih lagu yang enak ya Jur tumul ma'obir. Kalla
dua, ada alif. Maka kalau mau dibaca ada alif. Sau di ayun. Kalau yang ciri khas Jain itu namanya harfu lain atau mat lain, ada mat lain atau harfu lain. Panjangnya 1,5 cukup di ayun. Sau, kalla, sau, dan dulu di ayun. Sau, patah, lam. Harfu lain ini kalau di tengah 1,5 panjangnya. Lalu harfu lain kalau di tengah panjangnya 1,5. Tapi kalau di akhir ayat 6 harokat. Laut, misalnya sauf. Itu kalau diberhentikan di akhir ayat maksudnya. Jadi intinya harfu lain kalau di tengah panjangnya 1,5. Tapi kalau di akhir ayat 6 harokat. Kayak mat aribi sukun. Apa itu mat aribi sukun? Mat tobi akhir ayat. Contoh, kalla saufa ta'lamun. Itu kan matobi itu wawu, ya. Matobi itu kan 2 harokat. Karena ini berhenti di akhir ayat, bukan jadi matobi lagi, jadi mat aribi sukun. Apa tadi? Mat aribi sukun. Apa itu mat aribi sukun? Matobi yang ada berapa matobi? Wawu, alif, ya. Wawu punya siapa? Duma. Ya punya siapa? Alif punya siapa? Nah, ulangi. Alif punya siapa? Fathah. Ya punya siapa? Ya. Duma punya siapa? Tiga-tiganya itu namanya huruf matobi. Tiga-tiganya itu namanya huruf matobi. Ya, matobi kalau di tengah 2 harokat. Kalau di akhir ayat 6 harokat. Namanya buat matobi lagi. Mat aribi. Sampai situ 2 teori kita pendidikan teori ya. 1 al-qamariyah, 2 as-samsiyah. Al-qamariyah itu seperti idhar, membacanya nggak boleh bikin jelas. Betul? Nah, ini udah cukup sampai sini al dan 2 umut hatta dan tahu mul al-qamariyah ya, nggak boleh mul itu nggak boleh. 1 yurtumul maqabir. Kalla sau matlain patah lamun. Nah, cukup dan semuanya ini juga gampang nih ya. Yakin tahu nanti non lantarawun ini non tadi itu non guna itu lantarawun. Kalau punya suara bagus bisa dimainkan di sini. Bagi poin itu ketemu non di tasir atau member itu dibuat variasi. Lantarawun naljarhi sama nalin juga al-qamariyah nih, nggak boleh. Nal nggak boleh. Undang-undangnya al-qamariyah itu jelas atau idhar qamariyah. Lantarawun nal terus ya nal jahim. Ini yang penting nal berarti jangan kayak lantarawun nal jahim. Mungkin terus 1 2 Thumma latarawunna ainal yaqin. Thumma